Bab 12. Tempo ritme wicara. Pelajaran yang kita sebut tempo ritme sudah mengalami kemajuan besar, kata Pak Torsov. Pertama-tama, kita mencoba menemukan apakah tempo ritme itu dalam perwujudannya yang paling jelas, seperti anak TK. Kita bertepuk tangan sesuai ketukan metronom, lalu kita melangkah berbagai tempo yang lebih rumit. Kita bahkan mencoba mengirimkan pesan dengan mengetuk-ngetukkan irama dari serangkaian tindakan yang terlihat oleh mata batin kita. Dan kita menemukan bahwa ketukan-ketukan itu menyampaikan perasaan yang, walaupun samar-samar untuk para pendengar kita, mempunyai efek yang bahkan lebih kuat terhadap kita sendiri. Sesungguhnya, tempo ritme membantu dalam proses penciptaan batiniah kita. Kita teruskan dengan tanda-tanda tempo ritme yang wujudnya lebih samar-samar. Lalu kita temukan bahwa tempo ritme kita seakan bisa berbenturan dengan tempo ritme orang lain di panggung dan dalam kehidupan. Kita temukan bahwa dalam diri kita sendiri, kita dapat mengalami tempo ritme batin atau tempo ritme dalam, dan tempo ritme lahir atau tempo ritme luar, yang berbeda pada saat yang bersamaan. Juga bahwa perbenturan keduanya menjadi jelas dari petunjuk-petunjuk kecil dalam tindakan kita. Ini menjadikan tokoh yang sedang kita kembangkan bertenaga dan nyata. Kita telah membahas tempo ritme seluruh lakon, garis tembus laku yang ada di situ, pergeseran-pergeseran yang halus, dan kesatuan efek jika berhasil ditemukan dan ditampilkan. Semuanya tadi adalah tempo ritme, gerak, dan tindakan. Sekarang kita akan terapkan temuan-temuan yang sama itu pada pelisanan. Saya mulai dengan fakta bahwa bunyi hidup suku kata dan kata merupakan sarana yang ampuh untuk menyampaikan tempo, ritme, makna batin suatu lakon. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam proses wicara, sebaris kalimat berlangsung atau bergerak dalam waktu. Waktu itu dibagi-bagi oleh bunyi huruf, suku kata, dan kata. Pembagian waktu ini menghasilkan bagian-bagian dan kelompok-kelompok irama. Ada bunyi, suku kata, dan kata tertentu yang menghendaki pengucapan yang pendek dan sepintas, yang serupa dengan nada per-8 dan per-16 dalam musik. Ada pula yang harus diproduksi dalam wujud yang lebih berbobot, lebih panjang, lebih mendalam, layaknya nada satu ketukan penuh atau setengah ketukan. Bersamaan dengan itu, beberapa bunyi dan suku kata menerima aksentuasi ritmis yang lebih kuat atau lebih lemah, sementara kelompok ketiga mungkin tanpa aksen sama sekali. Pada gilirannya, bunyi-bunyi ucapan ini disela oleh jeda-jeda untuk mengambil nafas, yang panjang pendeknya sangat berbeda. Semua ini merupakan kemungkinan-kemungkinan fonetis yang tersedia bagi kita untuk menciptakan tempo ritme wicara yang banyaknya tak terbatas. Dalam memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan ini, aktor meramu gaya wicaranya sendiri, yang proporsinya bagus. Hal ini dibutuhkan oleh aktor ketika dia di panggung, sedang menggunakan kata untuk menyampaikan emosi-emosi tragedi yang megah maupun suasana komedi yang ringan dan riang. Untuk menciptakan tempo ritme wicara, tidak cukup dengan hanya membagi waktu ke dalam unsur-unsur bunyi. Dibutuhkan pula kesadaran ketukan, beat, untuk membuat birama pelisanan. Dalam lingkup tindakan, kesadaran tentang ketukan itu kita peroleh dengan bantuan alat metronom dan bel. Apa yang bisa kita gunakan untuk bicara? Bagaimana caranya kita mensinkronisasikan penekanan-penekanan ritmis, huruf-huruf maupun suku kata tertentu dalam teks kita? Alih-alih metronom, hitungan dalam batin kitalah yang harus digunakan. Kita harus secara berkelanjutan dan naluriah menjaga diri kita agar tetap sesuai dengan hitungan dalam batin itu maupun tempo ritmenya. Pelisanan yang berirama, jernih, kuat, dan teramu dengan baik, memiliki banyak kualitas yang menyerupai kualitas yang ada dalam musik dan nyanyian. Huruf, suku kata, semua itu merupakan nada-nada musik dalam wicara yang kita gunakan untuk menciptakan birama, aria, dan simfoni utuh. Sangat bisa dipahami kalau dalam menggambarkan wicara yang indah, orang mengatakan bahwa wicara itu musikal.
Kata-kata yang diucapkan dengan kuat dan mengalun akan lebih menyentuh. Dalam wicara, sebagaimana dalam musik, ada perbedaan besar antara frasa yang diucapkan dalam nada penuh, nada seperempat atau seperenam belas, atau dengan triplet, atau dengan 5 nada dalam satu ketukan. Frasa yang diucapkan dalam nada penuh bisa menjadi seremonial, resmi, dan khidmat. Sedangkan cara-cara pengucapan lain yang saya sebut ini membuat frasa kedengarannya seperti ocehan siswa remaja yang usil dan nyinyir. Yang saya sebut pertama tenang, sedangkan contoh-contoh lainnya bersuara gugup, rusuh, resah. Penyanyi-penyanyi berbakat mengetahui semua ini. Mereka selalu takut berdosa kepada irama. Jika musik menghendaki 3 not seperempat, seorang seniman penyanyi sejati akan menyanyikan 3 nada yang panjangnya tepat seperti yang diminta. Jika komposer telah menempatkan not penuh, penyanyi sejati akan mempertahankan not tersebut sampai akhir birama. Nah, jika musiknya membutuhkan not sepertiga atau sinkop, si penyanyi akan menyanyikannya dengan ritme matematis yang diminta. Presisi yang demikian memiliki efek yang teramat kuat. Seni mensyaratkan aturan, disiplin, presisi, dan pengakhiran yang sempurna. Bahkan ketika seorang diminta untuk menyampaikan efek ritmis secara musikal, itu harus dilakukan dengan pengakhiran yang jelas. Bahkan kekacauan dan kesemrawutan pun punya tempo ritme. Yang baru saja saya katakan tentang musik dan penyanyi itu juga dapat diterapkan sama bagi kita, seniman drama atau teater. Tapi ada sangat banyak penyanyi yang bukan seniman sejati, melainkan sekadar orang yang bernyanyi dengan atau tanpa suara. Mereka punya kemampuan yang menakjubkan untuk menyulap not 1/8 menjadi 1/16, not 1/4 menjadi not setengah, 3 not 1/8 yang sama panjangnya menjadi 1 not penuh, dan seterusnya. Akibatnya, nyanyian mereka kehilangan semua presisi, disiplin, pengaturan, dan akhir yang perlu. Nyanyian berubah menjadi karut-marut yang berantakan dan kacau balau. Nyanyian menjadi bukan musik lagi, melainkan lebih merupakan ajang pamer vokal semata-mata. Hal yang sama bisa dan memang terjadi pada wicara. Ambil contoh, seorang aktor yang seperti Fasya, misalnya, yang ritme wicaranya tidak merata. Dia mengubah ritme wicara tidak hanya setiap ganti paragraf, tapi bahkan juga di tengah-tengah satu frasa. Seringkali, setengah kalimat diucapkan dengan tempo lamban, dan paruh kalimat berikutnya cepat-cepat. Mari kita ambil frasa. Tuan-tuan penguasa, tuan-tuan penguasa yang khidmat dan sangat terhormat. Frasa ini diucapkan dengan pelan, serius, tapi kalimat berikutnya, tuan-tuan yang mulia dan budiman, tiba-tiba setelah jeda panjang disampaikan dengan sangat cepat. Banyak aktor yang ceroboh dalam berbicara, yang tidak memperdulikan kata-kata dan pengucapannya dengan kecepatan yang seenaknya, tanpa memberi tanda selesai pada ucapan-ucapan itu. Walhasil, yang muncul adalah frasa-frasa terpotong-potong dan setengah-setengah. Ritme yang berubah-berubah muncul secara menonjol dalam aktor-aktor berkebangsaan tertentu. Dalam bicara yang baik dan benar serta indah, seharusnya tidak terjadi hal-hal demikian, kecuali ketika memang dibutuhkan tempo ritme demi memberikan karakterisasi suatu peran. Tentu saja pemecahan kata-kata harus sejalan dengan kecepatan atau kelambatan pelisanan dan harus mempertahankan tempo ritme yang sudah ada. Dalam percakapan atau pembacaan yang cepat, jeda-jeda diperpendek, dan sebaliknya, diperpanjang dalam percakapan atau pembacaan yang lambat. Kesulitan kita terletak pada kenyataan bahwa banyak aktor tidak melatih baik-baik 2 unsur penting wicara secara teratur. Di satu sisi ada kemulusan, kelambanan, resonansi. Di sisi yang lain ada kecepatan, keringanan, kejernihan, dan kerenyahan dalam pengucapan kalimat. Kita jarang mendengar wicara yang lambat dalam teater Rusia, resonan, legato, mengalun bersambung, atau yang benar-benar cepat dan ringan. Hampir selalu yang kita tangkap adalah jeda yang panjang, dan kata-kata antara jeda-jeda panjang itu diucapkan terburu-buru. Untuk mencapai wicara yang lambat dan khidmat,
Yang kita perlukan pertama-tama adalah menghilangkan jeda-jeda diam dan menggantinya dengan birama-birama yang terucapkan dengan kuat dan bulat, dengan mengucapkan seperti bernyanyi yang efeknya bunyi dipertahankan agak lama. Jika kalian berhati-hati mempertahankan arus lembut kata-kata dalam struktur ritmis, dan jika kalian punya dasar alasan batin yang betul untuk melakukannya, ini akan membantu kalian membaca keras-keras dengan sangat lambat sesuai dengan waktu metronom. Dengan cara ini, kalian tentu mampu mencapai pelisanan yang lamban, tapi lancar dan mengalir. Bahkan saat ini, semakin jarang kita mendengar wicara yang cepat dan baik di panggung kita. Wicara temponya dipertahankan dengan baik, iramanya jelas, dan pelafalannya demikian rupa sehingga dapat dipahami. Kita tidak tahu bagaimana bersaing dengan aktor-aktor Prancis dan Italia yang wicaranya cepat dan brilian. Kebanyakan dari kita tidak benar-benar mampu berbicara sangat cepat. Kita hanya merancau, menumpah-numpahkan, memuntah-muntahkan. Wicara cepat yang sesungguhnya haruslah dipelajari dan dimulai dengan penguasaan pelisanan yang sangat lambat dan dengan ketepatan pelafalan yang berlebihan. Dengan pengulangan yang lama dan sering, alat-alat wicara kita menjadi begitu terlatih sehingga tahu bagaimana mengucapkan kata-kata dengan tingkat kecepatan setinggi mungkin. Jadi, jangan pilih penyanyi-penyanyi jelek dengan ritme yang patah-patah dan berantakan sebagai model kalian. Pilihlah seniman sejati, pelajari cara pelisanan mereka dengan segala kejernihan, proporsi yang tepat dan disiplin mereka. Ketika berbicara, berikan panjang yang sesuai untuk bunyi, suku kata, dan kata. Gunakan irama yang jelas dalam memadukan unsur-unsur tonal yang ada. Bentuk frasa-frasa kalian menjadi birama wicara. Aturlah hubungan ritmis antara semua frasa. Biasakan diri kalian menciptakan aksentuasi yang betul dan jelas, sesuai dengan emosi yang diingat dan penciptaan gambaran tokoh dengan watak tertentu. Irama atau ritme wicara yang jelas akan membantu sensibilitas ritmis. Begitu pula sebaliknya, ritme sensasi yang dihayati akan membantu menghasilkan wicara yang jelas. Tentu saja semua ini terjadi manakala ketepatan pengucapan seluruhnya didasarkan atas situasi batin yang dituntun pada magic if alias pengendalian yang dihayati itu. 2. Pelajaran hari ini dimulai saat Pak Torsov meminta metronom besar di setel pada tempo yang lambat. Seperti biasanya, Pak Rachmaninoff menandai biramanya dengan membunyikan bel. Lalu metronom lain yang kecil mulai dibunyikan untuk menandai irama wicara. Pak Torsov lalu meminta berbicara dengan hitungan dan irama yang mereka berikan. Apa yang harus saya ucapkan? Tanyaku bingung. Apapun yang kau suka, jawabnya. Ceritakan pengalaman-pengalamanmu, apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang sedang kamu pikirkan hari ini. Aku memeros otakku, lalu kuceritakan apa yang aku lihat di bioskop malam sebelumnya. Sementara itu, metronom mengetukkan aksen, lalu bel berbunyi. Tapi keduanya tidak ada hubungan dengan apa yang sedang kuceritakan itu. Kedua alat bekerja dengan cara mekanisme, dan aku bicara dengan caraku sendiri. Pak Torsov tertawa dan berkata, "Band bermain, dan bendera berkibar-kibar semaunya." Tentu saja, Pak. Soalnya saya tidak mengerti bagaimana mesti bicara dalam birama menurut ketukan metronom. Aku menyatu dengan gugup, berusaha membela diri. Kalau bernyanyi atau membaca sajak, memang bisa saja kita menggunakan tempo dan birama dan mengusahakan tekanan dan pemenggalan-pemenggalannya sesuai dengan ketukan-ketukan tertentu yang diberikan oleh mesin. Tapi bagaimana bisa diterapkan pada prosa? Di mana seharusnya tekanan-tekanan jatuh bersamaan dengan ketukan? Saya tidak mengerti. Kataku memelas. Tapi Pak Torsov hanya memintaku untuk meneruskan ceritaku. Aku mendahului atau ketinggalan ketukan. Aku mengulur atau memacu tempo tanpa alasan. Dan ketika aku melakukan keduanya, aku tidak bisa mengikuti ketukan metronom.
Lalu tiba-tiba tanpa sengaja pengucapanku berulang-ulang bertepatan dengan ketukan dan ini membuatku merasa sangat enak. Tapi kesenanganku hanya berlangsung singkat. Tempo ritme yang tanpa sengaja terbidik dengan tepat olehku hanya berlangsung beberapa detik. Berikutnya segera saja hilang dan berganti lagi dengan ketidakselarasan seperti sebelumnya. Kupaksa diriku menemukan harmoni baru dengan metronom. Namun, semakin besar usahaku, aku semakin bingung dengan ritmeku, sehingga aku semakin tidak cocok dengan ketukan mesin. Aku tidak menyadari lagi apa yang sedang kuucapkan dan akhirnya aku berhenti. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya tidak peka pada tempo atau irama. Kataku menyimpulkan, hampir menitikan air mata. Bukan begitu. Jangan kacaukan dirimu sendiri, kata Pak Torsov membesarkan hati. Masalahnya, kamu terlalu menentukan tempo ritmemu untuk digunakan dalam prosa. Jadi kau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan. Jangan lupa bahwa prosa tidak bisa dibirama-biramakan sebagaimana gerak-gerik keseharian tubuh tidak dapat ditarik-tarik. Ketidaksengajaan atau kebetulan ritmis tidak bisa memiliki keajengan yang tegas. Sedangkan dalam sajak dan tarian, hal itu telah dipersiapkan matang-matang pada saat penciptaannya. Orang-orang yang punya rasa atau kepekaan irama tinggi akan lebih sering menemukan kebertepatan aksen yang tak disengaja. Nah, sementara itu, mereka yang kepekaannya masih belum begitu baik tidak sering mengalaminya. Itu saja. Saya sedang mencoba mengetahui siapa di antara kalian yang termasuk kategori pertama dan siapa yang masuk dalam kategori kedua. Secara pribadi, kamu mungkin perlu diyakinkan kembali, katanya, karena saya memperhitungkan kamu di antara siswa-siswa dengan kepekaan irama yang tinggi. Hanya saja kamu belum tahu satu metode yang akan membantumu mengendalikan tempo ritme. Jadi, dengarkan baik-baik. Saya akan menjelaskan suatu rahasia penting tentang teknik wicara. Prosa punya tempo ritme pula sebagaimana puisi dan musik. Tapi dalam wicara sehari-hari, tempo itu hanya muncul secara kebetulan dan sesekali. Dalam prosa, tempo ritme berbaur. Suatu frasa diucapkan dengan ritme tertentu. Frasa berikutnya seluruhnya diucapkan dengan tempo ritme yang penuh dan berbeda. Frasa yang satu panjang, frasa yang lainnya pendek, dan masing-masing punya ritme khasnya sendiri. Pada awalnya, sayangnya orang bisa cenderung menyimpulkan bahwa prosa tidak punya ritme. Tapi saya mau bertanya, kalian pernah mendengar opera, aria, atau lagu yang kata-katanya bukan puisi, melainkan prosa? Kalau pernah, itu berarti kalian pernah mendengar gubahan di mana not, jeda, struktur, iramanya, iringannya, melodinya, tempo ritmenya dipadukan digabungkan untuk menghasilkan bunyi-bunyi musik yang harmonis dan ritmis dengan teks kata yang menjadi dasarnya. Dalam lingkup ritme yang proporsinya ditentukan secara tematis itu, prosa sederhana nyaris tampak sebagai sajak, puisi. Prosa itu telah mencapai keseluruhan harmoni musik. Sekarang, mari kita coba menggunakan cara yang sama itu dalam wicara prosa kita. Pertama, coba kita ingat kembali apa yang terjadi dalam musik. Suara menyanyikan melodi dengan kata-kata. Ruang-ruang kosong di mana tidak ada kata dan nada. Diisi dengan iringan atau disisipkan perhentian-perhentian untuk menggenapi jumlah ketukan ritmis di setiap birama. Kita mendapati hal yang sama dalam prosa. Huruf, suku kata, dan kata mengganti not. Perhentian untuk mengambil nafas kita perlakukan sebagai hitungan-hitungan untuk mengisi irama ketika tidak ada teks verbal untuk menggenakan birama wicara kita. Bunyi huruf, suku kata, dan kata dengan jeda-jeda di antaranya merupakan bahan yang sangat bagus untuk menciptakan segala macam irama atau ritme. Di panggung, wicara prosa kita bisa mendekati musik dan sajak hingga batas tertentu. Bila tekanan-tekanan kata jatuh secara tetap pada ketukan yang sama dengan aksen dalam suatu ritme tertentu, kita melihat hal semacam ini pada puisi dalam prosa dan juga pada karya beberapa penyair modern yang bisa disebut prosa dalam sajak.
dan yang begitu dekat dengan percakapan sehari-hari. Dengan demikian, tempo ritme prosa kita terbentuk dari selang-seling antara kelompok suku kata bertekanan dan kelompok suku kata tak bertekanan. Ditingkah dengan jeda yang tentu saja memiliki alunan yang enak untuk telinga dan yang mengikuti pola irama yang banyaknya tak terbatas. Sementara itu, dalam berbicara maupun membisu, bergerak maupun diam, kita harus pula mengikuti tempo ritme. Jeda yang biasa dan jeda untuk mengambil nafas dalam membawakan sajak atau prosa menjadi hal yang sangat penting. Tak hanya karena keduanya merupakan bagian komponen dari alur ritme, melainkan juga karena keduanya memainkan peran aktif dan penting dalam teknik menciptanya dan pengendalian irama. Kedua jenis jeda tersebut memungkinkan kebertepatan tekanan dalam irama wicara, irama tindakan, dan irama emosi dengan aksen ketukan batin si aktor. Proses ini menggenapkan jumlah ketukan dalam birama dengan perhentian, dan jeda ini kadang dijuluki paparan pampam. Mengapa dijuluki demikian? Karena ketika kita sedang menyanyikan suatu melodi dan tidak tahu kata-katanya, ketukan-ketukan lalu kita isi dengan suku-suku kata yang tak mengandung arti, seperti pamparan pampam itu. Kamu jengkel karena ketepatan tekanan-tekananmu dengan ketukan metronom hanya berkebetulan dan kadang-kadang saja. Sekarang saya harap kau tidak terlalu mempedulikan itu, karena aku tahu ada sarana untuk mengatasinya, dan sarana itu akan membuat wicara prosamu punya irama. Tiga. Inti masalahnya tentu saja adalah mengetahui bagaimana menggabungkan frasa dengan berbagai ritme menjadi kesatuan utuh. Ini hampir sama dengan tugas seorang konduktor dan sekelompok paduan suara yang harus menggiring sekumpulan penonton untuk mendengarkan suatu bagian simfoni yang digubah dalam ketukan 3/4 ke bagian lain yang ketukannya berganti menjadi 5/4. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan segera. Orang pada umumnya, terutama sekumpulan penonton, ketika sudah terbiasa dengan tingkat kecepatan dan birama tertentu pada satu bagian, tidak bisa dengan mudah berpindah dan menerima tempo dan ritme yang sangat berbeda di bagian lain dari simfoni yang disajikan. Seorang konduktor kadang harus membantu musisi maupun penontonnya mengatasi halangan transisi ini. Konduktor itu tidak melakukannya dalam satu gebrakan. Ia membawa penyaji dan pendengar melewati serangkaian langkah transisi ritmis sehingga terjadi progresi logis menuju ke ritme yang baru. Kita harus melakukan hal yang sama ketika berpindah dari satu birama wicara dengan tempo ritmenya ke birama lain yang ketukannya berbeda, temponya berbeda, dan demikian pula panjang biramanya. Perbedaan antara konduktor dan kita adalah bahwa dia mencapai tujuannya secara terbuka dengan tangan dan tongkat dirjennya yang terlihat oleh musisi maupun khalayak. Sedangkan kita harus melakukan secara rahasia di dalam diri dengan bantuan ketukan batin pamparan pampam itu. Tujuan pertama yang menyebabkan kita para aktor membutuhkan metode transisi ini adalah untuk membuat titik masuk yang tajam dan jelas ke tempo-tempo yang baru, dan memastikan bahwa lawan main kita beserta seluruh penonton terbawa. Pamparan pampa ini dalam prosa menjadi jembatan penghubung antara frasa-frasa atau birama yang sangat beragam dari ritme atau irama yang sangat beragam pula. Sisa pelajaran kami habiskan untuk mengobrol dengan iringan ketukan metronom secara sangat disederhanakan. Kami mengobrol biasa. Tapi sekarang kami usahakan agar pengucapan kata kunci dan suku kata kunci kami sedapat mungkin bertepatan dengan ketukan metronom. Sela di antara kedua ketukan, kami isi dengan serangkaian kata dan frasa. Kata frasa itu kami kelompokkan dengan cara tertentu, tanpa mengubah makna ucapan, agar tekanan-tekanan yang bertepatan dengan ketukan metronom menjadi logis. Kami bahkan berhasil mengisi kosongnya muatan verbal dalam frasa kami dengan hitungan dan jeda. Tentu saja, cara pengucapan yang demikian sangatlah sewenang-wenang dan ngawur.
Namun, cara ini menghasilkan harmoni tertentu, dan aku mendapatkan semacam penguatan batin dari pengalaman itu. Pengaruh tempo ritme pada daya serap dan tanggap batin inilah yang sangat dipentingkan oleh Pak Torsov. 4. Pak Torsov membuka pelajaran dengan cuplikan adegan dari lakon bersajak klasik karya Griboyedov, Who From To Much With. Famous. Apa ini? Sobatku Molchali kah itu? Saya. Di sini. Saat-saat begini. Mengapa gerangan? Setelah jeda singkat, Pak Torsov mengungkapkan dialog itu dengan kata-kata lain. Jadi, ada apa kau kemari? Kamu Molchali sahabatku, ya kan? Ya, ini saya. Bisa-bisanya kamu di sini pada jam begini. Ada apa? Sekarang ia mengucapkan frasa-frasa itu tanpa rima dan irama. Pengertiannya tetap sama, tapi lain sekali. Dalam bentuk prosa, kata-kata tumpah kemana-mana. Ketatanan, kepekataan hilang, juga ketegasannya, kualitas empati, dan ketajamannya. Dalam sajak, setiap kata sangatlah penting. Tidak ada kata yang mubasir. Yang dalam prosa diungkapkan dengan satu frasa penuh, dalam puisi sering hanya diungkapkan dengan sepatah, dua patah kata saja. Dan demikian pengakhiran serta pengendalian yang begitu rupa. Bisa saja kalian katakan bahwa perbedaan utama antara dua versi yang sangat bertolak belakang yang saya gunakan sebagai contoh untuk mengkontransi puisi dan prosa itu adalah bahwa yang pertama ditulis pujangga besar Griboyedov, sedangkan yang keduanya gubahan saya yang gagal. Tentu saja itu betul, tapi saya tetap berpendapat bahwa meskipun seandainya penyair besar itu menuliskan hal yang sama dalam bentuk prosa, dia tidak akan mampu menyampaikan kualitas seindah yang dia capai dalam sajak, dengan ritme yang jelas serta rima yang tajam. Misalnya, waktu Molchalin bertemu Famus dalam babak pertama, untuk menyatakan betapa paniknya dia hanya diminta untuk mengucapkan satu kata, saya. Aktor yang memainkan Molchalin harus memiliki penyelesaian, kegentingan dan ketajaman yang sama dalam batinnya, maupun ungkapan lahirianya, dalam menyampaikan seluruh perasaan di balik kata itu. Teror, rasa malu, melata-lata minta maaf, segala yang dialami Molchalin. Puisi membangkitkan emosi yang berbeda karena bentuknya berbeda dengan prosa. Tapi berlaku pula kebalikannya. Puisi punya bentuk yang berbeda karena subteksnya kita serap secara berbeda. Salah satu perbedaan utama antara prosa lisan dan bentuk-bentuk sajak lisan adalah bahwa tempo ritme keduanya berbeda. Juga pada kenyataannya bahwa birama keduanya mempunyai pengaruh berbeda pada sensasi-sensasi, ingatan-ingatan, dan emosi-emosi kita. Berdasarkan ini, kita dapat menalar demikian. Semakin ritmis sajak atau prosa dibicarakan, seharusnya semakin jernih dan tegas penghayatan pikiran dan emosi kita yang mendasari kata-kata dalam teks. Dan sebaliknya, semakin jelas, tegas, dan ritmis pikiran dan emosi yang kita hayati, semakin dibutuhkan ekspresi verbal yang ritmis untuk itu. Di sini kita temukan aspek baru dalam pengaruh tempo ritme pada emosi dan pengaruh emosi pada tempo ritme. Kalian ingat bagaimana kalian mengutukan dan mendirijeni tempo dan irama berbagai nuansa hati, laku, bahkan citra-citra yang disodorkan pada imajinasi kalian. Waktu itu ketukan tempo ritme saja sudah cukup merangsang ingatan emosi kalian, perasaan-perasaan kalian, pengalaman-pengalaman kalian. Jika sebanyak itu yang bisa dicapai atau dihasilkan oleh ketukan yang biasa-biasa saja, betapa jauh lebih mudah kalian menghasilkan pengaruh itu dengan sarana suara manusia yang hidup, tempo ritme huruf, suku kata, dan implikasi-implikasi yang mendasarinya. Bahkan, ketika kita tidak paham arti katanya, bunyinya mempengaruhi kita melalui tempo ritmenya. Contohnya, saya ingat soliloquy Carrado dalam
melodrama Family of a Criminal yang dimainkan oleh Tommaso Salvini. Soliloquy ini menggambarkan pelarian seorang penjahat dari penjara. Waktu itu saya tidak tahu menahu bahasa Italinya. Saya tidak paham apa yang sedang diceritakan aktor itu, tapi saya merasa sangat terlibat dalam semua detail emosi yang dia hayati. Saya sangat terbantu tidak hanya intonasi Salvini yang menakjubkan, melainkan juga oleh tempo ritme bicara yang sangat jelas dan ekspresif. Pikirkan juga sajak-sajak yang melukis gambaran-gambaran bunyi dengan tempo ritme. Contohnya, dengar gentah berdentam, dentam gentah-gentah logam, madahnya suram, mendesak jagat bayangan muram. Melompat aku ke Sanggurdi, Jorigis juga, dan dia pun serta. Kupacu kuda aku, dercik berpacu juga, melesat kami bertiga. Kalian tahu bahwa pelisanan tidak hanya terdiri dari bunyi, melainkan juga jeda. Pak Torsov mulai menjelaskan, keduanya harus sama-sama memuat tempo ritme. Ritme sudah terkandung dalam diri aktor, dan berwujud dengan sendirinya ketika aktor berada di panggung, waktu sedang melakukan tindakan maupun diam, saat ia berbicara maupun senyap. Sekarang, menarik untuk kita lacak saling hubungan antara momen-momen tempo ritme ini ketika kita melakukan tindakan dan tidak, ketika kita berbicara dan ketika kita membisu. Ini pertanyaan sulit, terutama ketika kita berhadapan dengan bentuk-bentuk sajak dalam pelisanan. Saya akan mulai dengan hal itu. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa dalam sajak ada batasan bagi panjangnya perhentian atau jeda. Kita tidak bisa dengan seenak kita memperpanjang jeda, karena itu akan memutuskan tempo ritme kata-kata yang kita ucapkan. Kalau ini terjadi, pembicara maupun pendengar akan kehilangan sajak, tempo dan birama sajak yang telah terucap sebelumnya. Tempo dan birama ini menjadi tak terkendali dan harus ditetapkan kembali. Selanjutnya, hal itu menyebabkan keretakan dalam sajak. Tapi ada beberapa situasi di mana pemanjangan jeda tak bisa dihindarkan karena kebutuhan tindakan. Ambil contoh bagian adegan pertama lakon karya Griboyedov, Who From Too Much Sweet. Lisa mengetuk pintu kamar Sofia untuk mengakhiri percakapan asmara antara majikan perempuan itu dengan Molchalin yang berlarut-larut sampai dini hari. Jalannya adegan itu sebagai berikut. Lisa, di pintu Sofia. Mereka mendengar, tapi mereka menolak mendengarkan. Jeda. Dia melihat jam, lalu timbullah gagasan. Aku akan memajukan jam itu, meskipun itu artinya aku akan didamprat. Aku akan menyembunyikan loncengnya. Jeda. Lisa memintas panggung, membuka jam, memutar jarum-jarumnya, dan membuat jam itu berdentang. Dia menari, masuk Famusov. Oh Tuhan, Famusov. Tuanmu ya? Jeda. Famusov berjalan menuju jam, membuka tempatnya, menghentikan dentangnya. Sinting, kamu anak nakal. Aku tahu. Tidak pernah kubayangkan makhluk seperti ini. Seperti kalian lihat, di situ harus ada interval-interval panjang antara larik-larik itu karena sifat tindakannya. Harus ditambahkan bahwa kesulitan membawakan sajak ini menjadi jauh lebih rumit lagi pada bagian yang memerlukan munculnya rima. Kalau interval antara dua larik yang berirama sangat panjang, orang jadi melupakan larik-larik itu. Interval itu akan mematikan larik-larik tadi. Sementara itu, jika interval antar lirik terlalu singkat, tindakan yang perlu dilakukan menjadi terburu-buru dan serampangan, sehingga merusak keyakinan orang tentang kesungguhan dan rasa kebenaran tindakan itu. Kombinasi timing, interval antara kata yang berirama, dan penghayatan akan kebenaran-kebenaran tindakan itu penting dipertimbangkan. Dalam keseluruhan, selang-seling antara kata terucap, jeda, dan tindakan tanpa kata itu akan mendukung ritme batin kita. Banyak aktor yang memerankan Lisa dan Famusov takut melakukan jeda panjang dalam pengucapan teks itu.
Mereka cepat-cepat merampungkan urusan akting seperlunya agar dapat kembali secepat mungkin pada kata-kata dan tempo ritme yang telah tersela. Ini menyebabkan munculnya kekasaran mematikan kepercayaan penonton terhadap kebenaran dari apa yang sedang terjadi di panggung. Pengeroposan tindakan dan wicara ini menyebabkan apa yang dilakukan di panggung menjadi kosong-kosong saja. Seluruh nyawa akting menjadi hilang. Padahal semua hal yang tak bernyawa, yang tidak hidup, dan tanpa dasar tidaklah meyakinkan. Dilihat dari sudut manapun hal itu membosankan, tidak dapat bertahan, bahkan menarik perhatian penonton pun tak bisa. Keadaan demikian tak hanya tidak memperpendek jeda, melainkan justru membuat jeda terasa lebih panjang. Itulah sebabnya aktor yang saya gambarkan ini merusak tujuan sendiri dengan gerakan-gerakan yang gelisah, memutar-mutar jarum jam, menghentikan dentangnya. Para aktor ini justru mempertontonkan ketidakberdayaan mereka sendiri, ketakutan mereka terhadap jeda, kegugupan mereka yang tak beralasan, kurangnya topangan penghayatan mereka akan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka seharusnya mengerjakan dengan cara yang sangat berbeda. Tenang, tanpa jeda, yang tak perlu antara larik satu dan larik lain, melaksanakan gerakan-gerakan yang dibutuhkan seirama, seketukan ritme batin. Dan setiap saat mereka seharusnya digerakkan oleh kesadaran tentang rasa kebenaran, kesejatian penghayatan dan irama. Ketika seorang aktor mulai berbicara lagi setelah jeda panjang, dia perlu waktu sejenak untuk memberikan penegasan pada aksen dalam irama sajak. Ini akan membantu si aktor maupun penonton kembali kepada ritme yang sebelumnya disela dan bahkan barangkali sudah hilang jejaknya. Seperti sudah kalian ketahui, aktor seharusnya tahu bagaimana menjadi ritmis. Aktor seharusnya tahu bagaimana menjadi ritmis, tak hanya dalam berbicara, melainkan juga ketika sedang diam, senyap. Dia harus mempertimbangkan kata-kata dalam kesatuan dengan jeda-jedanya, tidak memandang kata-kata dan jeda sebagai satuan-satuan yang berdiri sendiri. Dalam sajak, birama pengucapan kata dan sifat ritmis interval muncul paling jelas. Jadi saya menggunakan kata sajak untuk peragaan pertama ini. Bukan untuk saya mengajarkan pemenggalan bagian-bagian sajak atau bahkan bagaimana membacanya. Itu akan diajarkan oleh ahlinya. Saya hanya ingin memperkenalkan bagaimana temuan dari pengalaman pribadi saya. Ini semua akan membantu dalam kerja kalian. Dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah kalian simpulkan. Alangkah sangat pentingnya peran tempo ritme dalam karya keaktoran. Bersama dengan garis tembus laku dan subteks, tempo ritme ini menjadi seperti seutas benang jahit yang mempertautkan semua gerak, kata, jeda, penghayatan emosional suatu peran, dan tafsir fisiknya. Enam. Tahap selanjutnya adalah meninjau ulang tempo ritme. Leo adalah yang pertama dipanggil untuk diuji. Dia membacakan soliloquy Salieri dari Mozart and Salieri karya Pushkin dan berhasil menebus kegagalannya. Dengan mengingat bagaimana Leo tidak berhasil memperagakan tempo ritme dalam latihan menggunakan nampan sebelum ini, Pak Torsov berkomentar, "Inilah contoh adanya tindakan fisik yang tidak ritmis berdampingan dengan wicara ritmis dalam diri satu orang. Meskipun wicara ritmisnya terasa agak kering dan muatan batinnya agak kurang." Berikutnya giliran fasya. Berbeda dengan Leo, dalam latihan menggunakan nampan, penampilan fasya sangat baik, meskipun kurang begitu baik dalam hal irama pengucapannya. Ini kebalikan dari yang tadi. Gerakan-gerakan ritmis, tapi pada saat-saat yang bersamaan wicaranya tidak ritmis, ujar Pak Torsov. Berikutnya, Grisha membaca. Komentar Pak Torsov, Grisha tergolong dalam kelompok aktor yang menggunakan satu tempo ritme yang sudah tetap, selalu sama,
untuk apa saja yang dilakukannya dalam bergerak, berkata-kata, diam, semuanya dengan kecepatan dan birama ritme yang monoton. Aktor-aktor seperti itu mencocokkan tempo ritme permainan mereka dengan tipe mereka. Ayah yang budiman, punya ritme yang sudah tetap dan akan selalu budiman. Tokoh perempuan muda yang masih hijau dan naif berbicara nyaring, dengan ritme cepat dan penuh keceriaan gairah muda. Tokoh jenaka, tokoh utama laki-laki, tokoh utama perempuan, masing-masing punya tempo ritme yang sudah permanen, terpatok mati. Meskipun Grisha ingin menjadi pemeran utama yang termuka, dia menggunakan tempo ritme aktor watak. Sayang sekali, Pak Torsov menjelaskan, karena hal itu akibatnya mematikan laku pemeranan. Akan lebih baik seandainya Grisha tetap bertahan pada tempo ritmenya. Akan lebih baik seandainya Grisha tetap mempertahankan pada tempo ritme di luar panggung. Setidak-tidaknya, itu tidak akan mengumpul dan membeku menjadi satu jenis kecepatan dan irama saja, melainkan mencerminkan ritme kehidupan yang berubah-ubah. Dengan berbagai alasan, Pak Torsov tidak meminta yang lain melakukan peragaan. Alih-alih, dia menjelaskan segi lain dalam tempo ritme. Banyak aktor, katanya, membiarkan dirinya dihanyutkan oleh bentuk luar puisi, oleh biramanya. Mereka sama sekali mengabaikan subteks dan seluruh ritme batin di kehidupan dan perasaan. Dalam mengucapkan birama sajak, mereka ini mungkin terlalu cermat, rewel, bahkan sampai pada tataran nyinyir. Mereka, setiap rima, akan mereka berikan tekanan. Mereka ucapkan dengan artikulasi yang berhati-hati. Puisi mereka tafsirkan serta mereka bawakan dengan presisi yang mekanis, seperti mesin. Mereka sungguh sangat takut menyeleweng dari ritme dengan kepastian yang matematis itu. Mereka takut mengambil jeda pula, karena merasa dalam jeda ada kekosongan subteks. Sebenarnya bagi mereka subteks tidak ada, dan mereka tidak mungkin benar-benar mencintai suatu sajak jika mereka tidak mengetahui apa yang menerangi. Mencerahkan, jika mereka tidak mengetahui apa yang menerangi, mencerahkan sajak itu dari dalam batin. Maka yang ada hanyalah minat empiris terhadap ritme dan rima, yang disajikan demi ritme dan rima itu sendiri. Maka yang ada hanyalah minat empiris terhadap ritme dan irama yang disajikan demi ritme dan irama itu sendiri. Walhasil, pembacaan pun jadi mekanis. Aktor-aktor seperti ini bersikap sama terhadap tempo. Setelah menetapkan tingkat kecepatan tertentu, tempo itu terus mereka pertahankan sepanjang seluruh pembacaan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa hal itu harus terus hidup, menggeletar sehingga tingkat tertentu berubah, bukannya tetap beku pada tingkat kecepatan yang satu-satunya itu. Tak banyak bedanya antara sikap terhadap tempo yang seperti itu, kekurang pekaan yang demikian, dan kurangnya penghayatan dalam memainkan lagu pada orgen atau pada ketukan metronom. Coba bandingkan ini dengan konduktor berbakat. Bagi musisi berbakat, andante bukanlah andante yang tak luas. Allegro bukanlah allegro mutlak. Andante mungkin saja sewaktu-waktu masuk ke wilayah allegro. Demikian pola sebaliknya. Keluasan yang meniupkan daya hidup ini tidak kita temukan dalam ketukan metronom. Dalam orkestra yang baik, secara terus-menerus dan nyaris tak terasa, tempo berubah-ubah dan berbaur seperti warna-warna pelangi. Semua ini juga berlaku untuk teater. Ada sutradara dan aktor yang hanya pekerja seni mekanis. Ada juga sutradara dan aktor yang merupakan seniman hebat. Tempo bicara dari mereka yang disebut terdahulu sangatlah membosankan, monoton dan formal. Sedangkan tempo bicara dari mereka yang disebut belakangan ini sangat bervariasi, hidup dan ekspresif. Perlukah saya tekankan bahwa aktor yang bersikap kaku dan kering terhadap tempo ritme tidak akan pernah sungguh-sungguh mampu menghadapi bentuk-bentuk bersajak? Kita terbiasa dengan pembacaan dalam bentuk ekstrim lainnya di panggung, di mana sajak diperlakukan demikian rupa hingga berubah menjadi prosa.
Seringkali itu akibat dari perhatian berlebihan, dibesar-besarkan dan terlalu intensif terhadap subteks, sampai tidak proporsional untuk sajak dan yang dibawakan. Sajak itu menjadi terbebani oleh psikoteknik, mengambil jeda, psiko yang terlalu terlibat dan turut campur. Semua ini kemudian menghasilkan tempo ritme batin yang berat dan subteks yang secara psikologis terlalu rumit, yang saking rumitnya sampai meresap ke dalam sajak verbalnya. Seorang soprano dramatis, Wagneria, dengan suaranya yang kaya dan sangat kuat, tidak dipilih untuk menyanyikan aria-aria yang penuh pernak-pernik, halus dan ringan. Demikian pula, kita tidak boleh memberat-beratkan cakapan bersajak yang rimanya ringan dalam lakon Griboyedov dengan subteks emosional yang mendalam dan tidak perlu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa sajak tidak dapat memiliki isi emosional yang dalam. Bahkan sebaliknya, kita semua tahu bahwa penulis menggunakan bentuk sajak ketika mereka ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman secara moral, mencerahkan atau emosi-emosi yang tragis. Tapi aktor yang terlalu membebaninya dengan isi subteks yang berat dan terlalu merenung, tidak benar-benar mengerti bagaimana memperlakukan dan menyajikan puisi. Ada aktor tipe ketiga, yang posisinya di tengah-tengah di antara tipe pertama dan kedua itu. Mereka pun sama tertariknya dengan subteks, dengan tempo ritme internalnya, dengan teks sajak verbal dan tempo ritme eksternalnya, bentuk bunyinya, biramanya, kerangkanya yang sudah pasti. Aktor-aktor tipe ini membawakan puisi secara berbeda. Sebelum mereka mulai membacakannya, mereka melarutkan diri dalam gelombang tempo ritme. Lalu mereka tetap berkubang di dalamnya. Dengan cara ini, bukan hanya pembacaan mereka, melainkan juga gerak-gerik, cara jalan mereka, pancaran mereka, bahkan mata air pengalaman-pengalaman emosional mereka tetap kuyup terendam terus-menerus oleh gelombang tempo ritme itu. Mereka tidak memutus hubungan dengan semua itu ketika berbicara maupun membisu, ketika mengambil jeda logis dan psikologis, ketika sedang membuat tindakan maupun sedang diam. Aktor-aktor tipe ini, yang batinnya diserapi tempo ritme, nyaman-nyaman saja dalam saat jeda, karena jeda bukanlah kekosongan, bukan titik mati untuk peran, melainkan interval yang hidup dan penuh arti. Aktor-aktor ini memiliki aura penghayatan perasaan dan imajinasi. Aktor-aktor ini selalu menggunakan metronom batin yang menjadi iringan mental yang tak pernah absen untuk setiap kata, tindakan, refleksi, dan emosi. Hanya dalam situasi-situasi demikianlah ketika proses batin aktor dalam menghayati perannya lebur menyatu dengan pengungkapan lahirianya. Maka tercipta tempo ritme batin dan lahir yang sama dan terjadi perpaduan yang sempurna antara teks dan subteks. Ketika aktor memiliki pemahaman menyeluruh yang betul dan muncul dari lubuk hati tentang apa yang ia sampaikan kepada publik, secara seketika aktor akan sampai pada pola ekspresi verbal maupun fisik yang kurang lebih ritmis. Ini terjadi karena ikatan antara ritme dan perasaan begitu erat. Tapi aktor seperti itu, jika perasaannya tidak merespons secara spontan, dan ia harus mengandalkan ritme untuk membuat dirinya tergugah, tak akan bisa mencapai apa-apa. Jadi, adalah suatu keuntungan besar kalau kalian memiliki kesadaran alamiah tentang tempo dan ritme. Bagaimanapun, ini sesuatu yang harus kalian kembangkan sejak usia dini. Sayangnya, dalam diri banyak aktor, kesadaran tentang tempo dan ritme itu boleh dikatakan tak pernah dikembangkan sama sekali. 7. Pertemuan hari ini digunakan oleh Pak Torsov untuk mengulang secara ringkas apa yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Tiba-tiba, saatnya kita meninjau hasil usaha panjang kita. Coba kita periksa dengan cepat apa saja yang telah kita kerjakan dan kita capai. Kalian ingat bagaimana kita bertepuk tangan untuk merangsang suasana hati agar perasaan kita sejalan dengan irama? Ingatkah kalian bagaimana kita mengungkapkan dengan
tepuk tangan, hal-hal yang berkelebat dalam pikiran kita, orang berbaris, suara kereta api, berbagai macam percakapan. Tepuk tangan ini memancing munculnya suasana hati dan perasaan, kalaulah tidak dalam diri orang yang mendengarnya, sekurang-kurangnya dalam diri orang yang bertepuk tangan. Kalian ingat bagaimana tempo yang timbul dari peristiwa keberangkatan kereta api dan gejolak yang dirasakan oleh penumpang? Dan bagaimana kita bermain dengan membangkitkan segala jenis perasaan dengan ketukan metronom imajiner? Lalu ada latihan dengan nampan dan bermacam-macam metronom dan batin, dari seorang ketua klub olahraga menjadi pelayan kafe yang kewalahan di suatu kafe stasiun kereta api di kota kecil. Dan kalian ingat akting dengan iringan musik? Dalam sketsa-sketsa dan latihan-latihan tindakan ini, tempo dan iramalah yang setiap kali menciptakan suasana hati dan merangsang pengalaman-pengalaman emosional yang terkait. Kita melakukan percobaan-percobaan serupa dengan kata-kata. Kalian ingat pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan not-not seperempat, seperdelapan, dan seterusnya dan pada perasaan? Lalu kita mencoba cara-cara mengkombinasikan sajak dengan interval-interval ritmis tindakan tanpa kata. Di situ kalian ketahui bahwa pamparam-pampa dapat membantu kalian. Pamparam-pampa dapat membantu menjaga irama keseluruhan ucapan, bentuk sajak, dan proporsi tindakan yang jelas. Dan dengan demikian menghasilkan suatu antara kata dan tindakan. Dalam semua latihan yang sudah saya sebut tadi, ada sebuah hasil yang muncul dalam batas tertentu. Tercipta keadaan penghayatan dan kesadaran batin. Dengan ini kita dapat menerima fakta bahwa tempo ritme, entah yang tercipta secara mekanis, intuisi, atau sepenuh sadar, benar-benar mempengaruhi atas kehidupan batin kita, perasaan kita, dan pengalaman batin kita. Hal yang sama berlaku pula ketika kita sedang dalam proses melakukan tindakan kreatif di atas panggung. Untuk hal yang akan saya katakan sekarang, saya minta kalian memperhatikan dengan sangat serius karena saya akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, tak hanya di bidang tempo ritme yang baru saja kita garap, melainkan juga di bidang yang lebih luas, yaitu seluruh upaya kreatif kita. Pak Torsov mengambil jeda yang agak lama di sini, sebelum mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Semua hal yang telah kita temukan tentang tempo ritme membuat kita yakin bahwa tempo ritme adalah sekutu terdekat dan perlengkapan perasaan karena tempo ritme sering tampil sebagai perangsang ingatan emosi yang langsung, seketika, atau kadang-kadang bahkan hampir-hampir mekanis, dan dengan demikian merangsang pengalaman yang paling mendalam. Maka dalam tempo ritme yang salah atau tidak tepat, kita tidak bisa sungguh-sungguh merasa. Lebih jauh lagi, kita tidak dapat menemukan tempo ritme yang benar jika pada saat yang bersamaan kita tidak tergerakkan oleh perasaan yang sesuai dengan tempo ritme itu. Ada saling ketergantungan, interaksi, dan ikatan yang tak terceraikan antara tempo ritme dan perasaan, dan sebaliknya, antara perasaan dan tempo ritme. Jika kalian amati lebih dekat apa yang saya katakan ini, akan kalian sadari sentuhan apa yang telah kita temukan. Ini sangat penting. Kita selalu mempertimbangkan efek tempo ritme pada perasaan kita, yang langsung atau yang sering hanya mekanis, yang mudah berubah, semaunya, keras kepala, dan sulit dinyatakan dengan tegas, pada perasaan-perasaan yang tidak dapat komando, yang ketakutan oleh pameran kekuatan sekecil apapun, lalu mengkerut ke lubuk yang tak terjangkau dalam kedirian kita. Perasaan-perasaan yang sejauh ini hanya berhasil kita pengaruhi dengan sarana magnetis yang tak langsung. Dan sekarang, tiba-tiba kita menemukan pendekatan yang langsung dan seketika. Ini sungguh penemuan besar. Dan jika memang demikian, maka tempo ritme yang ditentukan secara betul untuk suatu lakon atau peran dapat secara intuitif, kadang secara otomatis,
menguasai perasaan seorang aktor dan membangkitkan dalam dirinya kesadaran penghayatan perannya. Tanyalah penyanyi manapun, apakah arti buat dia menyanyi di bawah arahan seorang musisi berbakat yang tahu bagaimana mengukur tempo ritme yang tepat, tempo ritme yang benar, eksak, dan khas untuk suatu gubahan musik tertentu. Penyanyi itu akan mengatakan bahwa dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Bayangkanlah sebaliknya, apa yang terjadi pada penyanyi yang sudah menyiapkan perannya dengan benar dan muncul di panggung dan bertemu dengan tempo ritme yang salah yang berbenturan dengan tempo ritme si penyanyi. Tentulah ini akan merusak seluruh perasaan, perannya, dan keadaan kreatifnya yang sangat penting bagi karyanya. Hal yang persis sama terjadi pada aktor ketika ada bentrokan tempo ritme antara perasaan mereka dan tafsir fisik atas perasaan itu dalam kata dan tindakan. Akhirnya, kemana semua ini akan membawa kita? Jawabannya, pada kesimpulan yang tak terhindarkan yang ditawarkan kepada kita oleh kemungkinan luas yang terkandung dalam psikoteknik, yakni kita memiliki sarana yang langsung dan seketika untuk merangsang setiap kekuatan motif batin kita. Efek langsungnya pada pikiran kita tercapai dengan kata-kata, teks, pikiran yang membangkitkan pertimbangan. Kehendak kita secara langsung dipengaruhi oleh super objektif, tujuan utama, oleh tujuan-tujuan yang lain, dan oleh garis-garis tembus laku. Perasaan kita secara langsung digarap oleh tempo ritme. Inilah perolehan yang sangat penting untuk psikoteknik kita.